Ini banjir sekarang karena dari timur sebelah sana. Ini warga Kohot ini udah nggak bisa lagi nih bertahan. Ini saya baru masuk desa Kohot, desa yang lagi terkenal sekali sekarang. Ini desa yang sebelumnya sangat tertutup, apalagi buat saya ini dulu poster penuh di sini semua dengan berbagai caci maki yang dibikin oleh, ya saya yakin oleh kepala desa Kohot. Nah ini baru aja dibuka portalnya sehingga saya bisa masuk. Tapi di desa ini saya sering sekali diusir oleh preman berkali-kali, bukan sekali saja. Nah baru tahu sekarang ternyata memang sangat dimaklumi bahwa mereka melakukan perlawanan sangat keras karena ternyata di sinilah pusat persingkuhan untuk membuat pagar laut, dan saya yakin juga pusat persingkuhan daripada memeras rakyat untuk menjual tanahnya. Nah sekarang ya inilah supaya nama publik tahu ini desa Kohot. Sebelah kanan saya itu adalah Sungai Cisadane, sebelah kiri sawah-sawah memang yang sedang dikejar. Nah inilah masyarakat Kohot yang dipecah belah oleh mereka. Saya masuk di sini pun juga tetap waspada. Cuma hari ini tanggal 12 Februari saya sengaja masuk ke sini karena ingin melihat desa Kohot apakah sudah bisa masuk apa tidak. Ternyata sudah bisa masuk. Inilah pintu masuk desa. Selamat datang ke desa Kohot. Nah inilah desa Kohot. Nah ini kalau mau lihat kantor lurahnya, kantor lurah Kohot sebentar lagi, dan pagar lautnya juga masih agak jauh. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Nah ini kantor kepala desa Kohot. Ini kepala desa Kohot. Nah itu kosong. Tuh, kalau kosong. Hari ini 12 Februari akhirnya saya bisa lagi masuk desa Kohot yang selama ini dipenuhi preman. Ternyata premannya juga hilang bersamaan kepala desanya. Tadi saya lihat poster-poster saya yang selama ini banyak sekali desa ini itu sudah nggak ada. Nah sepertinya memang Kohot ini adalah wilayah pusat perselingkuhan tentang penggusuran rakyat dan pengambilan aset negara pantai oleh pengembang PIK 2 bekerja sama atau melaksanakan atau yang dilaksanakan oleh kepala desa Kohot. Jadi nah akhirnya terbukti semua yang selama ini kita katakan yang dianggap hoax. Jadi ternyata ya mereka memang melakukan itu semua. Ini saya di pinggir laut menuju, nah ini menunjukkan pagar-pagar laut yang sebenarnya yuk pagar laut yuk. Nah inilah pagar laut yang sudah disertifikatkan. Lihat pagar-pagarnya memang oleh kepala, disertifikatkan oleh kepala desa Kohot. Nah jadi kalau dia bilang ini bekas darat, ini nggak masuk akal, karena coba kalau bekas darat ini kan nelayan di sini tahu semua nah lihat ya di seluruh Indonesia, lihatlah inilah permainan mereka untuk mengambil laut sebagai seperti katakan di sini ada 200 hektaran di desa Kohot ini lah pantainya yang di pagar-pagar itu. Nah dan tapi ya kita jangan berhenti di sini karena ada 12 desa melakukan hal yang sama ke laut. Ada 12 desa yang melakukan hal yang sama ke laut. Dan sepahaman saya itu ada rencananya ada 1.500 hektar yang sudah seperti ini. Jadi
jangan sampai hanya berhenti di Kohot, karena saya lihat ada upaya seakan-akan desa lain tidak terjadi, padahal harusnya desa lain juga dilakukan pemeriksaan. Dan jangan melupakan tentang perampasan tanah rakyat di darat. Di darat, baik lewat intimidasi dan lewat kriminalisasi. Saat ini sedang sibuk di laut, tapi mereka di darat sedang menggusur, masih terus berlangsung. Seperti Desa Lemo, Desa Muara dan Desa Lemo, itu sekarang rakyat sudah dipaksa untuk pindah dari wilayah yang selama ini memang dibikin banjir, itu dengan harga hanya Rp300.000 per meter. Nah, sekarang, padahal sebelumnya Rp3 juta. Jadi jangan sampai kita lalai bahwa sedang mengurus laut, sementara di darat mereka masih merajalela terus. Jadi saya melihat bahwa pengembang PIK 2 saat ini tidaklah kendor melakukan penggusuran terhadap rakyat dan pengambilan aset-aset negara, itu terus berlangsung. Jadi memang menurut saya sepertinya mereka menganggap bahwa protes rakyat saat ini sepertinya diabaikan saja. Mungkin mereka masih merasa sangat kuat sehingga tidak memperdulikan sama sekali penderitaan rakyat. Nah, jadi hari ini saya berhasil masuk ke desa Kohot, desa pusat perselingkuhan oligarki yang memperalat kepala desa. Tadi saya juga ke desa Muncung, hal yang sama terjadi, tapi itu adalah darat, yaitu adalah pengurukan sawah. Oke, semoga kembali semua ini kepada rakyat dan orang-orang yang melakukan perselingkuhan, persekongkolan, menggusur rakyat dan mengambil aset negara, diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saya berharap jangan lagi ada permainan di sini karena ini terjadi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Inilah kondisi rekan-rekan saya, khususnya Manusia Merdeka sebagai aktivis. Makannya nasi padang, tetapi launya cuma satu, ikan yang udah mati yang bergedel. Ini ada saudara kita Bang Haji Masrukin yang ngurusin masjid di mana-mana, dan kita berjuang demi rakyat, makan apapun dimakan di pinggir jalan ini. Nah, ini kebetulan kita ada di masjid di Kohot, ada di masjid Kohot. Nah, ini kita pintu masuknya. Kita akan masuk Kohot untuk melihat kondisi masyarakat setempat seperti apa, dan semoga perjuangan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehari makan sekali, tetap semangat merdeka. Luar biasa. Merdeka.